Halo sobat ternak dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan Seruni Farm, channel yang membahas seputar budidaya ayam kampung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kesempatan kali ini saya mau sharing tentang pengolahan nasi aking ya. Jadi saya tidak membahas detail mengolah nasi aking untuk ayam, tapi lebih ke fokus kenapa saya menggunakan air panas ataupun rebusan air untuk mengolah nasi aking. Jadi saya mendapat banyak pertanyaan dari sobat YouTuber, kenapa saya harus merebusnya lebih dulu sebelum memberikan ke ayam. Nah, ini sambil saya praktekkan langsung ya. Ini saya sudah siapkan nasi aking. Kalau saya sendiri mengolah nasi aking itu harus saya rebus ya. Ini saya kasih air secukupnya aja, kira-kira 1 ruas jari tingginya ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Kita langsung rebus saja. Nah, kenapa saya rebus? Karena pertama, nasi aking itu kan kita dapat dari sampah sisa ya. Jadi penjual atau pengepul nasi aking ini mendapatkan dari rumah makan ataupun dari restoran, hotel dan sebagainya. Intinya itu nasi sisa sampah ya. Dan yang seperti kita tahu namanya nasi sampah yang ada di tong sampah itu kan kotor ya. Jadi ada bakteri, mungkin ada mikroba, ada jamur. Jadi kalau kita langsung kasihkan ke ayam, meskipun itu nasi aking sudah dijemur atau kering, itu tetap berpotensi menyebabkan ayam sakit. Nah, itulah sebabnya saya harus merebus nasi aking ini sebelum siap dikonsumsi oleh ayam-ayam saya. Selain dengan merebus, Anda juga bisa menggunakan cara lainnya. Jadi kita bisa menggunakan air panas dari termos, atau kita rebus dulu air sampai mendidih, baru kemudian kita siramkan ke nasi aking. Itu cara kedua ya. Atau cara ketiga, Anda bisa merendamnya selama semalaman, baru Anda rebus ya. Jadi tidak perlu sampai matang ya. Jadi itulah 3 cara mengolah nasi aking sebelum diberikan ke ayam. Jadi selain untuk membunuh mikroba dan jamur dan sumber penyakit, merebus nasi aking atau kita memberinya dengan air panas itu tujuannya juga untuk melembekkan nasi aking, karena nasi aking itu tentunya keras apabila langsung dikonsumsi ke ayam. Sebenarnya tidak perlu matang ya, jadi cukup ya sampai ada asap ya, keluar asap panas ya, itu insya Allah yang namanya penyakit, jamur, mikroba itu sudah mati. Jadi aman untuk ayam. Ini tujuannya memang agar ayam kita itu tidak gampang sakit. Ini kira-kira saya rebus sekitar 5 menit, jadi tidak perlu sampai matang. Jadi cukup panas saja ya, jadi tidak perlu sampai harus matang. Tapi kalaupun Anda misalnya sampai matang pun ya tak masalah, itu lebih bagus lagi. Ini nasi aking yang siap diberikan ke ayam. Tapi sebelum dikasihkan ke ayam, saya campurkan dengan sentrat dan bekatul. Karena yang seperti kita tahu, nasi aking itu ya sama seperti kita makan nasi, jadi hanya berisi karbohidrat. Sementara untuk ayam sendiri harus butuh nutrisi lainnya seperti protein dan mineral. Nah, ini saya campurkan dengan sentrat. Sentratnya saya pakai sentrat penggemuk. Harganya di tempat saya 10.000 per kilogram. Tapi ini awet ya, jadi bisa digunakan sampai 1 minggu lebih, kira-kira 10 hari. Ini saya campurkan sentrat. Selain campuran sentrat, saya juga campurkan nasi aking dengan gilingan jagung. Ini gilingan jagung yang kecil, bukan jagung gilingan yang ukurannya besar.
Saya lihat sendiri ukurannya kecil. Ini juga hampir sama dengan fungsi dari sentrat, yakni untuk menambah kadar protein dalam nasi aking. Jadi tidak terlalu banyak, cukup sedikit aja. Nah, ini saya campurkan juga pur ya, 1 genggam. Ini pur penggemuk, saya kasih juga. Nah, ini sudah lengkap. Jadi nasi akingnya meskipun dari nasi yang karbohidrat, jadi ini pun mengandung protein yang sangat tinggi karena sudah saya campurkan dengan katul, sentrat, dan jagung. Ini terakhir saya campurkan katul ya. Jadi katul ini harganya masih sangat murah. Di sini tempat saya 3.000 per kilogram. Sementara untuk jagung giling kecil harganya saat ini 9.000 per kilogram. Nah, ini udah lengkap. Langkah terakhir saya campurkan dengan daun ajaib. Anda bisa lihat apa ini? Ini adalah daun kelor atau orang sering menyebutnya superfood ya. Ini udah ada hijauannya, udah ada sentratnya, udah ada katulnya, udah ada jagungnya. Jadi nutrisinya sudah sangat lengkap. Kalau istilahnya puskesmas atau bidan itu 4 sehat 5 sempurna. Kita aduk sampai rata. Ini makanan yang sangat lengkap ya nutrisinya, tapi bisa dibeli dengan harga yang murah. Karena tadi nasi aking itu di tempat saya juga harganya sangat murah, yakni harganya saat ini 3.500 per kilogram. Jadi kalaupun ini digabung ya, harganya ini untuk makanan untuk ayam saya berjumlah 15 ekor itu kira-kira harganya hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 per kerak. 2.000 ya, 2.000 per sekali makan. Jadi untuk harga makan ayam saya yang puluhan ekor itu sama dengan kita bayar ke tukang parkir ya. Jadi buat Anda yang mau memelihara ayam kampung atau tertarik memelihara ayam kampung, biayanya tidak terlalu mahal ya. Jadi selama kita tidak pakai pur, biayanya bisa kita tekan dengan metode pakan seperti ini. Ayam saya juga sehat ya, jadi saya melihara ayam itu belum pernah satu pun ayam saya sakit dan mati dengan makan ini. Tidak perlu vaksin, tidak perlu suntik obat, tidak perlu kasih herbal-herbalan. Ayam saya sehat-sehat semua dan besar ya. Ini mau saya kasihkan langsung ke ayam. Kur. Anda lihat sendiri mereka lahap sekali ya dengan pakan yang saya racik. Artinya mereka doyan alias sangat suka ya. Jadi memelihara ayam kampung tidak harus mahal, tidak harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli pur. Cukup dengan racikan yang saya buat tadi. Lihat mereka lahap sekali dan Anda bisa lihat sendiri mereka sangat gemuk ya. Untuk ukuran berapa bulan ya, ini kira-kira 2 bulanan ya usianya. Setelah sekian video pengolahan nasi aking dari saya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan bagi yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa, salam beternak, salam satu hobi.